Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nia Saryani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten 4 Lawang. Saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif dengan rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang multimedia ini dalam rangka aksi nyata berbagi praktik baik pemahaman kami terkait budaya positif. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan guru semuanya yang telah hadir di sini, menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan ini. Jadi kami bertiga, saya Ibu Nia Saryani, Ibu Ismareni, dan Pak Tommy Hendrawansa, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten 4 Lawang. Di sini kami akan berbagi terkait dengan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai materi ini kita ice breaking dulu. Simpan. Ambil Oke. dari HP tas. Iya. Jadi di sini saya minta kepada rekan-rekan untuk mengepalkan tangan. Oh, berdiri boleh. Oke, jadi mengepalkan tangan, saling berhadapan. Satu saja Bapak Ibu, satu saja. Kemudian tangan yang sebelahnya berusaha untuk membuka kepalan tangan temannya tadi. Oh, jadi ini. Ya, jadi satunya tangannya dikepalkan, satunya berusaha membuka. Oke, boleh kita mulai. Oke, masing-masing. Silakan Bapak Ibu untuk berusaha membuka kepala tangan temannya. 1, 2, 3. Terbuka. Jadi ternyata sih saya Bapak Ibu untuk membuka kepala tangan. Oke, kira-kira apa yang kita dapatkan dari usaha untuk membuka kepala tangan tadi? Boleh undang Pak? Tadi supaya kepala tangannya terbuka, saya mencoba untuk membujuk teman saya, terus melakukan usaha dengan maksimal. Oke, terima kasih Bu Nova. Oke, nah, jadi ini ya Bapak Ibu, sebenarnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi tentunya jawabannya kita sendiri, ya kan? Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, lanjut Bu Ismareni. Nah, jadi ini sesuai dengan materi kita. Begitu juga kita seorang guru yang ingin mengontrol murid, ya kan? Jadi bahwa ilusi guru mengontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Oke, lanjut.
ini terkait dengan teori kontrol, karena bagaimana kita seorang guru itu tidak bisa kita mengontrol seutuhnya murid kita, ya kan? Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, jadi menurut teori ini bahwa kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia kita, dan kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, dan kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk kita seorang guru tidak bisa seutuhnya mengontrol murid kita. Kalau di sekolah mungkin di depan mata kita bisa mengontrol murid kita, tapi kalau misalnya sudah di luar kita tidak bisa mengontrol seutuhnya. Dan perlu kolaborasi untuk menciptakan pilihan baru, dan yang berikutnya yaitu modal berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi itu terkait dengan teori kontrol. Jadi terkait dengan budaya positif tadi, ini yang pertama itu terkait disiplin positif, bahwa menurut teorinya, teori kontrol, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita. Begitu juga dengan makna disiplin, ya kan? Sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan, kita kan menciptakan kedisiplinan. Kemudian menurut teori ini bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti ada materinya terkait dengan teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, dan bagaimana kebutuhan dasar manusia. Nah, terkait disiplin, ya kan? Ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Kita di sini di sekolah kita, alhamdulillah, itu sudah menerapkan kedisiplinan. Nah, disiplin itu artinya belajar, ya kan? Jadi bagaimana kita belajar kalau anak kemudian melakukan pelanggaran? Di pelanggaran itulah proses belajarnya. Yang kedua, disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Nah, namun budaya kita, makna disiplin itu telah berubah. Jadi menurut disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi maknanya bergeser. Awalnya disiplin itu sebuah proses belajar, kemudian sekarang ini bergeser menjadi sesuatu kepatuhan. Jadi kalau orang yang tidak patuh itu kita anggap tidak disiplin. Padahal sebenarnya disiplin itu ya proses belajar. Tidak kemudian kita atau siswa kita itu langsung menjadi disiplin, ya kan? Proses belajar itulah, kalau melakukan kesalahan ada pembelajarannya, itulah yang kita sebut dengan disiplin. Oke, jadi disiplin itu lebih dikaitkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau bukan untuk mencapai suatu tujuan mulia. Jadi itu ada pergeseran terkait makna disiplin. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Kita di sekolah ini, ya kan, sesuai dengan posisi kita itu guru. Menurut KHD Ki Hajar Dewantara, ya kan, Bapak Pendidikan kita, bahwa seorang guru itu hendaknya menuntun, memberi teladan yang baik, menanamkan karakter yang baik kepada peserta didik. Kita menganggapnya anak itu kertas putih kosong yang bisa kita tulis apapun. Ternyata persepsi itu salah, bahwa anak itu bukan kertas putih yang kosong. Anak itu sudah memiliki coretan-coretan. Nah, tugas kita guru itulah untuk menebalkan coretan-coretan yang baik pada anak dan menghapus atau mengaburkan coretan-coretan yang jelek. Jadi itu tugas kita. Kita bukan dikatakan menuntun, membimbing atau fasilitator. Bukan kita
menggurui. Jadi itu menurut konsepnya KHD. Nah, sebagai seorang guru hendaknya kita ini memberikan contoh atau teladan yang baik. Nah, bagaimana cara kita memberi contoh kepada anak kita? Melalui nilai-nilai kebajikan, ya kan, nilai-nilai kebaikan yang kita contohkan, yang kita kasih tahu kepada anak-anak kita. Nah, nilai kebajikan itu apa? Sifat positif yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita, ya kan? Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan kita, tujuan profil pelajar Pancasila, bahwa kita tadi menanamkan nilai-nilai yang menuntut anak itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, mandiri. Ya kan? Mandiri. Bagaimana anak itu mandiri? Jadi kita bisa menanamkan nilai-nilai. Misalnya nih, kita seorang guru memberikan tugas kepada anak. Bagaimana anak itu bisa mengerjakan tugas yang kita berikan itu secara mandiri. Berarti di situ kita itu sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi termasuk kita memberi anak kita tanggung jawab setiap hari untuk piket kelas. Itu secara tidak langsung kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Bagaimana ketika anak itu pada saat ulangan diminta untuk mengerjakan soal secara jujur, secara tidak langsung itu kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang kita tanamkan di sekolah inilah yang kemudian diharapkan menjadi perilaku individu anak kita. Oke, yang berikutnya materi yang kedua itu terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua. Ada motivasi yang berasal dari luar yang disebut dengan motivasi eksternal. Ada motivasi yang berasal dari dalam diri yang disebut dengan motivasi internal. Jadi ketika anak itu melakukan perbuatan, bisa jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Kenapa kamu datang pagi? Biar saya tidak kena hukum. Kenapa pakai seragamnya lengkap? Supaya saya nyaman, ya kan? Nanti kalau tidak lengkap akan mendapat hukuman. Berarti itu anak itu lebih memiliki motivasi eksternal. Yang kedua, ada yang disebut untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya kan? Kenapa membuat tugas? Karena saya mendapatkan nilai, ya kan? Itu berarti ingin mendapatkan imbalan. Motivasinya bukan berasal dari dalam diri. Nah, hendaknya, harusnya, ya kan, keinginannya, harapannya kita itu memiliki motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Kenapa tidak datang terlambat? Ya, karena kewajiban sebagai seorang pelajar itu datang tepat waktu. Begitu juga dengan tugas-tugas atau kegiatan lainnya. Jadi motivasi itu hendaknya datang dari diri pribadi. Nah, ini Bapak pendidikan kita, Ki Hajar, hendaknya anak itu merdeka. Tadi bukan karena takut dengan hukuman ibu-ibu, takut karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan nilai yang besar, ingin mendapatkan pujian, tapi hendaknya itu anak itu memiliki kemerdekaan. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, itu kadang saya pribadi kadang masih susah, ya kan, untuk memerintah diri sendiri.
Oke. Yang kedua, dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini tadi sesuai dengan teori motivasi eksternal, ya kan? Nah, akan mempengaruhi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian akan penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan itu bisa merusak hubungan, ya kan? Jadi ketika kita sesuatu, oh rajinian, dapat penghargaan atau dapat imbalan, dapat pujian. Ketika misalnya kita lagi tidak dipuji nih, ya kan? Maka tadi hubungan kita atau kita merasa, oh kemarin-kemarin aku dipuji, sekarang aku tidak dipuji, ya kan? Ada rasa kecewa. Oke, lanjut. Sesi pertama, Lanjut. berharap berkumpul di keluarga. Didukung Ya. secara Yang berikutnya, penghargaan ini bisa juga menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas, kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Jadi itu tadi ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, kalau kemudian tadi biasanya mendapat penghargaan, kemudian tidak mendapat penghargaan, maka tadi bisa menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Yang jelas itu bisa mengurangi motivasi dari dalam diri kita. Nah, berikutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Boleh kita misalnya memanggil anak, memberikan pengakuan, ya kan? Jangan kemudian di depan kelas. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kalau di kelas itu ada 30, mungkin hari ini kita memberikan pengakuan kepada murid ini karena berani maju ke depan. Besok kita bisa memberi pengakuan kepada murid yang lain karena mengerjakan tugas. Jadi tidak kemudian ada anak yang merasa tidak pernah diberi pengakuan oleh gurunya. Yang berikutnya, beri pengakuan itu secara konsisten dan ini yang paling penting, fokusnya pada proses, bukan pada hasil. Ya kan, sesuai tadi kita tidak bisa menuntut anak itu sama semuanya, ya kan? Tapi proses pembelajarannya itulah yang kemudian sebagai guru itu patut kita hargai. Ini contoh pengakuan, misalnya situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Bisa misalnya, kemarin saya perhatikan kamu menolong murid baru di kelas. Berarti itu kita sudah menanamkan nilai kebajikan, rasa empati. Atau misalnya, saya menghargai pada saat kamu membantu teman-temanmu di kelas. Berarti itu sudah menanamkan nilai kebajikan, kepedulian. Dan terima kasih untuk kamu yang memungut kertas yang berserakan di lantai, atau terima kasih sudah memungut sampah. Berarti itu menunjukkan menanamkan rasa tanggung jawab. Oke, boleh Bapak Ibu kita refleksikan sama-sama. Kira-kira ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh ringan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi: membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi: murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, tidak mengenakan, tidak pakai sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu hitam, tidak pakai sepatu hitam. Hukuman. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Memen ini. Hukuman. Oke, boleh kita cek jawabannya. Ya kan Bapak Ibu, ternyata tadi kalau kita menyuruh anak mencatat itu lebih ke hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman, push up hukuman, menggantikan kertas itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi, murid disuruh mengenakan sepatu seharian itu juga bagian dari hukuman, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, ya kan terlambat, berarti konsekuensi. Jadi awal Pak Mewe sudah membuat kesepakatan dengan anaknya kalau terlambat lari ke lapangan basket 2 kali. Jadi itu bagian dari konsekuensi. Jadi itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi ini bedanya apa hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman tadi sesuatu yang menyakitkan tadi harus terjadi, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat, ya kan? Sesuatu yang menyakitkan, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak bisa jadi akan membenci kedisiplinan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, paksaan, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, kadang merasa tidak dihargai. Nah, kalau konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi ya, kalau menumpahkan air berarti harus mengelapnya. Kemudian membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, kemudian memiliki stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Oke, terakhir ini terkait dengan restitusi. Ini bukan hal yang asing ya Bapak Ibu. Mungkin kalau rekan-rekan sudah mengerjakan PMM disiplin positif itu sudah juga membahas terkait restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok-kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini nanti restitusi di akhir nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ismareni terkait restitusi dan satu paket dengan keyakinan kelas. Jadi ini terkait dengan identitas. Kalau kita memberikan hukuman itu terkait dengan identitas gagal kita, ya kan? Karena tadi kita tidak mendidik anak untuk menjadi lebih disiplin. Tapi kalau misalnya kita memberikan konsekuensi atau restitusi, itu mendidik anak untuk menjadi
disiplin, ya kan? Demikianlah pemaparan dari saya. Akan dilanjutkan bagaimana kemudian keyakinan kelas, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Pak Tommy. Saya ingin lanjutkan dari pemaparan dari Ibu Niasar ini. Sebelum itu kita ice breaking dulu, ya. Saya minta 2 orang maju. Kita bermain berhitung. Hitungnya mudah kok. Oke, Pak musisi? Ya musisi. Ayo maju. Nanti dapat door prize. Ayo, maju. Kita main berhitung sampai 20. Nah, mainnya udah ya. Seperti ini. Kita hitung sampai 20, yang menyebut 20 artinya dia benar. Sampai 20 saja. Langkah awalnya dia majunya minimal 1 kotak, 1 langkah atau 2 langkah. Misalnya seperti ini. Kita suwi dulu, boleh? Oke, nah. Langkah awalnya dia pertama angka 1 atau 2, kemudian dibalikan ke Elsa boleh nambah 1 sampai 2. Yang sampai yang menyebut sampai 20 itu pemenang. Paham? 2 langkah. Misalnya seperti ini, Rizky kan yang menang tadi siapa? Rizky. Misalnya dia menyebut 1 atau 2. Nah, Elsa boleh menambahkan 3 atau 4 sampai selanjutnya. Bermain strategi sampai mana kita menyebutkan sampai 20. Yang menyebut 20 itu adalah bisa? Ini dijawab. Jangan sebut aja. Sebut saja. 2. Mulai? Oke, mulai. Nah, oke. 7. Kita berlanjut kali bermain tambah-tambahan. Itu untuk sudah saja. Yang kita lanjutkan Bapak Ibu ya, tentang keyakinan kelas. Ya. Yang kedua telah selesai. Nah, di sini kita kenapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kalau peraturan dan keyakinan itu bedanya apa? Ya? Saya sendiri, mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berarti ada yang mengikat. Karena ada juga
Ada yang apa Bu? Kira-kira? Ada paksaan kayak peraturan. Nah, untuk hukum itu ya lanjut. Nah, di dalam ini kita ada budaya positif, yaitu ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau beda? Bisa raise your hand? Beda? Coba, wanita. Kalau peraturan kelas akan ditentukan oleh wali kelas, bisa ditentukan oleh wali kelas sendiri. Nah, kalau keyakinan kelas itu didiskusikan bersama dulu dengan anak-anak, disepakati yang mana kira-kira bisa kita terapkan dengan kesepakatan bersama terlebih dahulu. Ada yang lain? Kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau beda? Bu Elsa? Kalau peraturan itu kan itu sudah terpaksa, jadi bisa jangka waktu panjang. Kalau keyakinan kelas bisa direvisi, misalnya tidak terlaksana, bisa direvisi dari mana bisa terlaksana keyakinan kelas. Ya, mungkin bisa saya menambahkan ya, kalau peraturan kelas itu biasanya turunan dari peraturan sekolah. Peraturan sekolah misalnya apa kira-kira? Masuk jam 7, pulang jam ya, misalnya pakai seragam sesuai aturan sekolah, saya tidak merokok, tidak membawa narkoba, itu termasuk peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama dari siswa sama wali kelas atau guru mata pelajaran. Oke. Nah, ini yang mana merupakan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas sebenarnya datang tepat waktu. Kira-kira kalau kita buat di sini kita ada kesepakatan kelas, kira-kira apa, Bapak Ibu? Kalau menurut kita di sini, misalnya Bapak Ibu yang ada, misalnya kita anggap lagi nggak ada, kita di sini kita buat keyakinan kelasnya gimana? Contohnya? Bukan yang terlambat dikasih hukuman, misalkan terlambat 5 menit hukumannya apa, gitu kan juga kesepakatan. Kesepakatan bersama. Berarti hadir tepat waktu. Ada lagi? Tidak melaksanakan pikir kelas, diberi hukuman. Ada lagi? Kalau bisa sih kita mempunyai konsekuensi ya. Saya lagi. Artinya menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Ya, boleh. Berdoa sebelum belajar. Itu artinya kita menciptakan budaya-budaya yang positif, berasal dari nilai-nilai kebajikan. Ya, misalnya juga menghargai teman yang berpendapat. Nah, ini kegiatan dalam keyakinan kelas terbukti dan tabel Y. Hormat ya. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, menurut ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Gimana? Termasuk keyakinan kelas? Yang mana keyakinan kelas ini termasuk keyakinan kelas atau bukan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa jadi? Oke. Oh.
Ya, bagaimana kita jual buat kalimat dari peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya buat kalimat keyakinan kelas. Kembalikan buku pada tempatnya. Ya, Berarti itu baik. nah ya misalnya seperti itu. Rapi itu indah. Jadi kalimat-kalimatnya bersifat positif, jangan bersifat misalnya dilarang atau jangan buang sampah. Oke, bisa juga kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kata-katanya lebih bermakna positif, bukan melarang. Misalnya dilarang atau jangan atau tidak. Itu kalimat-kalimat yang negatif tadi ya, yang dilarang, jangan. Jadi kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya positif. Saya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Artinya misalnya kita boleh menggunakan kebersihan sebagian daripada iman, atau dilarang mengganggu orang lain, atau apa kalimat positif yang kira-kira. Ya. Menghormati orang lain. Oke. Menghormati orang lain. Nah, itu kalimat positif. Misalnya hari sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa? Datanglah tepat waktu. Datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, karena itu ya, oke. Dilarang menggunakan narkoba. Sino Tudra. Oke. Bergantian atau menunggu giliran. Budayakanlah anti. Boleh. Gunakan masker. Jaga kesehatan, jawab Pak. Bisa juga Bu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Gak boleh ada kata jangan. Jaga keselamatan. Boleh. Ya, berarti tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain, kesehatan. Kau cantik deh ya. Orang lain itu bisa lebih akrab itu sayangi sama. Ya, bisa juga. Saya kira sesama. Oke. Lanjut kita ya. Sekarang selanjutnya kita tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira kalau kita pasti memiliki kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa? Makan. Terus kesenangan. Apa lagi? Kebutuhan Buresma? Kira-kira? Selain makan, coba. Jalan-jalan. Apresiasi dari orang lain. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia itu kita bagi menjadi 5. Ya. Pertama yaitu bertahan hidup. Nah, yang Bapak Ibu tadi ngomong itu, makan tadi itu termasuk bertahan hidup. Sandang, pangan, papan, ya, itu termasuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kasih sayang ini yang setiap manusia pasti memiliki, pengen disayang, ya. Tidak cukup dengan materi, kasih sayang itu ya.
diterima itu juga bisa, misalnya kita diterima di suatu kelompok. Kalau tidak terima suatu kelompok, kita sendiri kan, tidak enak. Jadi kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, ya mungkin kata orang healing lagi ya, depresi ya. Tapi depresinya nanti terbatas karena ya mungkin cuti ya bisa. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu ya jabatan ya, jabatan atau karir. Setiap manusia pengen jabatan atau karir, jenjang karir ya. Kemudian kebebasan ya, kebebasan ini boleh dalam arti kita memilih. Misalnya apalagi ini lagi musim-musim pemilu kan, kebebasan untuk memilih ini. Anak juga bisa kebebasan untuk memiliki gaya belajarnya gimana. Mungkin anak ini yang ini ya, ada yang mungkin anaknya yang belajar bisa lihat video saja atau cuma mendengar audio saja cukup. Next. Ya, tadi kebutuhan dasar manusia dan apa Bu bisa diulangi? Bertahan hidup, terus kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kebebasan. Ya, jadi 5 itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ya, salah satu saja tidak dipenuhi, gimana rasanya? Ya, seimbang ya. Misalnya kita apa? Bertahan hidup sudah, tapi kasih sayang tidak ada. Ya, kata kebebasan tidak ada. Nobody's perfect. Tapi nggak apa-apa, nyaman. Tidurnya ya. Oke, demikianlah untuk tentang apa tadi, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Bisa dilihat oleh Ibu Ismaili. Baik, terima kasih Pak Tony. Tadi sudah menjelaskan tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Jadi benar Bapak Ibu ya, bahwa sebagai makhluk siapapun itu, baik kita guru ataupun murid, harus memiliki pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah biasanya mengapa murid-murid melakukan tindakan tersebut? Karena menginginkan memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika ada masalah, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, itu yang harus kita gali sebagai guru. Baik, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu sebelum mulai sesi ketiga. Boleh sambil berdiri? Sederhana saja. Coba, nggak mikir berulang. Sederhana saja. Katakan apa yang saya katakan ya. Siap Pak Edwin. Ayam-ayam itik-itik. Itik-itik ayam-ayam. Ayam-ayam itik-itik. Berapa ayam? Berapa ayam? Kita semua. Berarti berapa ayam ya? Yang saya katakan kan berapa ayam? Bukan 6 Bulista. Oke, baik, katakan apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan ya. Lakukan apa yang saya katakan. Mulut. Lakukan Bapak Ibu, bukan. Kalau tadi katakan, sekarang lakukan.
hidung, telinga, hidung, mulut. Nadaku. Baik ya, jadi lakukan apa yang saya lakukan. Terima kasih Bapak Ibu. Itu untuk membantu kita melatih konsentrasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya di sini. Biar kita fokus kembali, ini sesi terakhir. Mudah-mudahan ini memberi wacana, memberikan pengetahuan bagi kita. Tadi teman saya berdua sudah menjelaskan tentang beberapa konsep budaya positif, dan ini konsep yang terakhir yaitu tentang 5 posisi kontrol guru dan restitusi. Ini sesuatu yang menarik dan sesuatu yang sangat penting kita pahami agar kita mampu menimbulkan budaya-budaya positif di sekolah. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang 5 posisi kontrol guru. Baik, itu sudah timbul di depan, sudah tampil, terlihat Bapak Ibu. Bisa ya, bisa dibesarin dulu. Iya. Ya, terima kasih MMI. Ya, ini terlihat lebih baik? Ya, terima kasih teman-teman. Jadi kita sehari-hari bertahun-tahun bahkan sudah melakukan tugas kita sebagai guru. Nah, ini sesuatu yang penting kita ketahui karena ternyata selama ini kita, karena bukan kita, Bu Ismada ini saja gagal menempatkan posisi kontrol kita selaku guru, sehingga kita tidak mampu menimbulkan budaya-budaya positif di sekolah. Nah, terlihat dari konsepnya bahwa kita memiliki bahwa guru berperan itu ada motivasinya, terus ada posisi kontrol guru ada 5, yaitu yang di pertama posisinya adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ketika kita berinteraksi kepada anak, kita melakukan 5 hal ini, dan ini sesuatu yang penting untuk kita pahami, kita resapi, dan kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran agar pembelajaran kita, kegiatan belajar mengajar di sekolah itu berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan. Nah, kita Bapak Ibu dari posisi paling kiri harus bergeser pada posisi paling kanan. Jadi kita nanti lihat apa yang pernah kita lakukan. Mungkin kadang-kadang berubah-ubah posisinya, mungkin di sana-sana saja, mungkin atau sudah pada posisi tertentu. Nah, jadi ada identitas gagal dari guru. Jadi guru itu tidak dianggap memiliki identitas yang gagal ketika dia berada, muridnya juga akan gagal. Kata Bu Nia tadi, murid berada pada posisi gagal kalau guru bertindak sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Oke, yang kedua, guru dan murid berada pada identitas berhasil atau sukses. Kontrolnya dari luar juga, itu jika menjadi teman atau pemantau. Jadi kalau kita selaku guru itu jadi teman atau jadi pemantau, kadang-kadang kita pernah jadi teman ya Bapak Ibu. Ayo anak-anak tolong ibu. Pada satu kasus tertentu itu tidak sudah baik tapi tidak efektif. Nah, maka identitas yang benar dan berhasil dan sukses itu ketika guru memiliki kontrol diri sebagai manajer. Nah, kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Jadi ketika identitas gagal selaku penghukum atau pembuat rasa bersalah, anak akan menghindari hukuman. Kalau kita jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah, apa yang akan dilakukan anak? Motivasi anak adalah menghindari hukuman. Jadi itulah mungkin yang terjadi kalau kita menghukum anak lari, kalau kita panggil anak lari karena kita penghukum. Terus kalau identitas sebagai teman atau pemantau, anak akan selalu mengharapkan penghargaan. Padahal kata Bu Nia tadi, rekan saya, bahwa penghargaan juga sama dengan hukuman. Itu tidak memberikan hasil yang efektif kepada anak. Maka posisi yang benar itu yang paling baik adalah ketika kita menjadi manajer, maka anak akan menghargai dirinya sendiri. Nah, seperti apa ciri-ciri penghukum? Kita bersama akan melihat posisi kita Bapak Ibu ya. Kita bersama di sini, penghukum itu adalah ketika menghardik-hardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau kalimat kertas seperti itu artinya menghukum. Selanjutnya, kata-katanya seperti apa? Dulu berkata,
awas ya, rasakan. Kadang-kadang kita suka mengancam seperti itu ya Bapak Ibu, nggak usah merasa bersalah, tapi sudah mungkin ya terjadi. Maka di sini kita belajar bersama. Oke, ya begini ya. Oke, hasilnya apa bagi anak? Hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Pernah nggak kita itu ajak siswa bicara, tapi kita bicaranya keras, anak akan berbohong. Itu kalau kita posisinya penghukum ya. Betul, begini pengalaman ya Bu ya. Oke. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah apa? Meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Kita nggak ada dalam posisi keberadaan mereka. Jadi kita ya nanti misalnya suatu hari ketemu nggak tegur mungkin karena kita tidak termasuk dunia berkualitas mereka. Terus murid berkata, biarkan saja nanti juga marah lagi. Itu kalau kita bertindak sebagai penghukum. Dan saya rasa kita semua mungkin pernah melakukan kesalahan yang sama ya. Oke, dampak pada murid ulangi kesalahan. Nggak akan ada hasilnya kalau kita bertindak sebagai penghukum. Kalau kita bertindak membuat rasa bersalah, ini juga tidak efektif Bapak Ibu. Kalimatnya sederhana, lembut, ya, tapi seperti ini, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, ibu merasa tidak bahagia, seperti itu membuat rasa bersalah. Guru akan berkata, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, bla 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 bla. Nah itu, iya, ibunya juga hanya berbulan, itu membuat rasa bersalah. Sering ya Bu Meria, iya. Hasilnya anak juga akan berbohong. Ya, oke. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, kita juga berada di luar posisi mereka. Enggak disayang punya sama anak-anak seperti itu ya. Oke. Selanjutnya murid berkata, karena kita lembut, dia lembut juga, maafkan saya Bu, tapi tetap enggak ada hasil. Maka dampak pada murid merasa ada diri. Kalau kita selalu menyalahkan yang kamu tuh seperti ini, tidak baik seperti ini, maka anak akan merasa ada diri. Nah, posisi yang lebih baik, ya lebih baik identitas berhasil sudah, tapi belum sangat efektif adalah kita teman. Kalau teman membuatkan alasan untuk murid, kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu. Kalau kita kalimatnya seperti itu, berarti kita posisikan diri sebagai teman. Kita teman bukan Bapak Ibu buat murid kita. Teman. Pada posisi guru kita teman, bukan manajer. Ya, oke. Hasilnya murid ketergantungan ibu terus. Karena kita memposisikan kita teman. Maka murid meletakkan kita di dunia berkualitas mereka. Memang ini lebih baik daripada menghukum. Selanjutnya murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Jadi kita diletakkan sebagai teman, padahal bukan ya Bapak Ibu. Maka dampak bagi murid yang lemah, tidak mandiri dan tergantung. Padahal salah satu profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Baik, selanjutnya pemantau. Pemantau itu melihat apa? Menghitung, mengukur. Guru berbuat menghitung, mengukur apa, bagaimana perilaku muridnya. Guru berkata, apa peraturannya? Itu lebih baik, tapi tampaknya masih belum efektif, belum sangat efektif. Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Terus kalau diawasin saja dia menyesuaikan diri, kalau nggak diawasin dia tidak menyesuaikan diri. Terus murid meletakkan dirinya di dalam dunia berkualitas guru. Murid berkata, berapa banyak detail yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, berapa, karena diukur, ya, dipantau. Maka hasilnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah darinya. Jadi itu tadi masih balik hukuman dengan penghargaan. Maka kita selaku guru saat ini harus meletakkan diri kita sebagai manajer. Apa itu manajer? Guru mengajukan pertanyaan, tanya saja sesuatu, tanya sebanyak mungkin. Mereka yang harus belajar, maka mereka yang ditanya, ya, ditanya pada hal-hal yang positif. Maka guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah itu kalau kita posisinya manajer. Nanti ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Selanjutnya hasilnya menguatkan pribadi, anak itu akan kuat Bapak Ibu. Maka kita akan berada di posisi murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi kata kuliah
intrinsik, ya, itu motivasi terbaik, bukan dari luar. Maka selanjutnya dapat bagi murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Maka orang-orang yang berhasil itu adalah salah satu yang paling harus ditanamkan adalah mampu merefleksi diri sendiri. Itu 5 posisi kontrol guru. Nah, dari sebelah kiri kita mulai harus belajar bergeser ke arah sebelah kanan. Bahwa kita selaku guru harus meletakkan diri kita sebagai minimal teman, Bu Anita, ya. Boleh Bu sesekali, mungkin kadang-kadang tadi berubah ya dari teman, sekali pernah mendukung ya. Oke, tapi sekarang harus manajer. Siap Kurnia. Oh, sudah muncul ya. Harusnya ini tugas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Harusnya belum ada Bu Nia ya. Iya, saya kecewa. Ya seru ya. Saya kecewa itu membuat rasa masalah. Coba Bapak Ibu, kamu ke sana keliling lapangan 5 kali. Berhukum, Ibu sedih karena kamu tidak melakukan. Nah, itu membuat rasa bersalah. Ayo nak kesini nak, sama Ibu teman, ya seperti itu. Tuh, kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer ya. Baik Bapak Ibu, nah kita dari kelima hal ini berharap bahwa kita memahaminya dan bisa melaksanakannya ya. Selanjutnya, lanjut. Segitiga restitusi ini yang terakhir dan penting untuk dipahami juga. Silakan Bu Nia. Tadi restitusi sudah dijelaskan oleh Bu Nia. Lanjutkan. Kenapa segitiga? Karena segitiga ya, Ibu Guru, guru matematika di sini. Jadi ada 3 sisi dalam restitusi. Apa itu? Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau validasi tindakan, yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Lanjut. Baik, di depan ya, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Jadi seperti ini Bu, restitusi itu adalah ketika anak berbuat gagal, berbuat salah, nah bagaimana guru mengembalikan anak itu pada posisi yang benar dan berperilaku positif. Nah, yang kita lakukan 3 tindakan itu. Hasilnya insya Allah kalau 3 tindakan itu anak akan berperilaku positif. Jadi gak akan anak lari, gak akan anak membenci kita. Kalau kita menghukum kan anak bisa membenci ya. Nah, kalau kita lakukan 3 ini, anak akan kembali pada posisi memiliki budaya atau disiplin positif. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa fungsinya? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, nanti kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat konsepnya dulu. Guru berkata bahwa salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita sama-sama Bapak Ibu ya. Misal ada si A, ada anak A. Katakanlah dia mencontek. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Bahwa kita identitas anak mencontek itu identitasnya gagal. Nah, bahwa kita menstabilkannya bahwa itu memang sesuatu itu memang gagal, tetapi dia tidak perlu merasa rendah diri atau bagaimana, harus tetap punya posisi perilaku yang positif. Ada Bapak Ibu yang bisa contohkan kalimatnya? Misalnya ada anak yang mencontek. Stabilkan identitasnya. Tidak mengapa. Kadang-kadang kita memang pernah melakukan kesalahan. Kamu mungkin tidak belajar dari mama. Itu menstabilkan identitas. Ya, oke, jawab. Atau misalnya ada apa coba perilaku anak kita yang gagal Bapak Ibu? Boleh saya diberikan masukan? Ya. Terima
terlambat sholat zuhur? Berikan siswa. Iya, tapi kita katanya contohnya tadi di depan Nah, urusan dunia itu boleh kita lakukan, tapi jangan lupakan dunia urusan akhirat. Oke, Bisa. bisa. Atau mungkin bisa diganti ya Bu Meli. Nah, kadang-kadang memang kita terburu-buru jadi lupa melakukan sesuatu. Pergi ke sholat atau sibuk mengerjakan tugas. Jadi kita menempatkan, menstabilkan emosi, identitas mereka yang gagal itu. Ada lagi Bapak Ibu contohnya identitas gagal anak-anak kita. Budina boleh dibantu? Banyak ketemu di lapangan, ibu bapak ya anak tuh sakit, nggak tahu ada emak tapi nggak makan ke sekolah. Nah, terus dia minta izin balik, katanya aku ini sakit emak tapi aku tidak makan. Identitas dirinya itu nggak tahu dia salah tapi masih dilakukan, tidak adanya kesadaran diri di dalam diri anak tersebut. Nah, lain kali kalau mau berangkat ke sekolah, sarapan dulu. Kalau nggak tahu sakit, nggak usah ke sekolah. Boleh ya? Boleh Bu Adita. Sekarang saya bersama. Misal ada 2 orang anak yang berkelahi, terus kasih taunya, nak, ibu tidak ingin melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Ibu hanya ingin membantu kalian berdua menyelesaikan masalah ini. Oke, bagus sekali Bu Alisa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi menstabilkan identitas bahwa kita menempatkan posisinya seperti itu ya, menstabilkan identitas. Baik, selanjutnya Bu Nia. Nah, kita membalik yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan ya. Kita lanjutkan yang tadi. Baik. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi yang balik ke Pak Tommy tadi. Kenapa anak telat ke musola, nggak sholat, ternyata mau ngerjakan tugas, ya belum selesai. Seperti pasti ada kebutuhan dasar yang belum dia penuhi atas tindakannya. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan dasar diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Contoh katanya Bapak Ibu ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa kasus mengukur? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik? Coba kita lanjutkan yang tadi berarti. Yang validasi kebutuhan kita boleh ya? Oke, lanjutkan. Tadi berkelahi ya, setelah dikasih dikasih identitas tadi, kemudian validasi kebutuhannya, karena dia berkelahi ditanya, si A, kenapa kamu memukul teman kamu? Mungkin ada alasannya. Si B akan menjawab, ibu sebenarnya saya memukul dia karena dia tidak mau bermain bersama saya. Jadi kita tahu bahwa ternyata kebutuhan dia itu bukan pengen memukul karena apa, tetapi karena ingin temannya bermain. Ya seperti itu. Itu ya, bagus ya. Bu Meli mau lanjutkan yang tadi yang nggak sholat, tidak sholat. Tadi kan tidak sholat, terus kamu tidak sholat. Kadang-kadang memang kita terburu-buru sehingga melupakan sesuatu itu sholat. Ya, selanjutnya validasi tindakan. Mungkin yang kasus yang tidak sholat atau terlambat sholat tadi, ya mungkin kamu untuk validasi kebutuhan
Tuhan saya ambil mungkin. Kamu pasti punya alasan mengapa tidak. Kamu punya alasan mengapa kamu terlambat untuk sholat. Dan apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok hari? Seperti itu ya Bapak Ibu, itu validasi kebutuhan. Oke, yang terakhir punya. Nah, ini konsep tahap yang terakhir yang harus kita perkuat lagi, yaitu menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai sosial tadi, bahwa kita sudah memahami posisi mereka, terus kita validasi. Nah, sekarang kita tanyakan keyakinan anak terhadap norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalimatnya, contoh kalimatnya Bapak Ibu ya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Misalnya tadi menanyakan keyakinan, kebajikan apa yang bisa mengganti kesalahannya, ya, sehingga dia kembali lagi ke posisi identitasnya positif, perilakunya positif. Kalau dia sudah positif, dia baru bisa balik ke anggota kelompoknya, balik ke kelasnya, jadi orang-orang berperilaku positif, ya. Bisa kita semangat boleh. Untuk yang berkaitan ya, menanyakan keyakinannya, kamu ingin jadi anak seperti apa? Ingat waktu itu kamu pernah bercerita ingin jadi seorang polisi. Apakah polisi mempunyai sikap yang seperti itu berkelahi dengan temannya? Jadi kalau boleh kita tambahkan, bagus sekali Bu Anita ya. Jadi misalnya anak berkelahi tadi, boleh juga kita tambahkan kalau jika berkelahi itu perilaku kamu melanggar keyakinan yang mana dari keyakinan yang kita yakini bersama, dari nilai-nilai kebajikan yang kita akui bersama. Maka anak akan menjawab apa jawaban anak-anak kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak kalau berkelahi. Tidak saling menghargai, dia akan tidak saling menghormati. Kalau begitu, apa yang bisa kamu lakukan? Ya, iya, saling menghormati Bu, meminta maaf Bu, dan lebih sabar Bu. Dia akan punya solusinya sendiri. Bukan kita yang memberi solusi. Dia akan mengetahui bahwa tindakan yang salah dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu di posisi menanyakan keyakinan. Jadi kita sebagai manajer saja memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada lagi yang mau tambahkan? Bu Meli boleh? Bu Meli lagi? Boleh. Masih lagi tadi, ya lanjutan yang tadi Bu Meli. Boleh, berhubung lanjutan tadi, makanya lanjutan lagi menanyakan keyakinan. Mungkin kita bisa langsung tanya, apa sih manfaatnya kamu meninggalkan sholat? Gitu. Terus ya, apakah itu baik untukmu? Apakah rugi? Karena waktu sholat itu tidak bisa diulang lagi. Siap, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tanya keyakinannya. Kalau tidak sholat, keyakinan apa yang kita langgar? Nilai-nilai apa yang kita langgar? Dari profil pelajar Pancasila apa yang kita langgar? Apa yang kita tidak penuhi? Tapi kemungkinan dia akan menjawab itu, Bu, saya tidak beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa yang harusnya kamu lakukan? Bagaimana cara memperbaikinya? Sholat tepat waktu. Adakah yang bisa Ibu bantu? Seperti itu. Ya, kalau kita seperti itu, kita akan memberikan anak-anak anak-anak akan punya keyakinan sendiri, kebajikan yang besar yang dijelaskan Bu Nia tadi, dan tertanam secara intensif di dalam diri. Maka kemungkinan kita melakukan tindakan-tindakan pembelajaran yang salah itu bisa dihindari kalau kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama memvalidasi, menstabilkan identitas. Iya, menanyakan keyakinan.
Baik Bapak Ibu, luar biasa dimasukkan kasih semuanya sudah berada di sini. Semoga apa yang kita lakukan bersama di sini ada manfaatnya bagi kita dan bagi pendidikan Indonesia. Ya, semoga kita mampu mewujudkan profil murid yang memiliki profil belajar Pancasila. Terima kasih. Baik Bu Nia, Pak Tommy boleh ke depan sini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas bantuannya. Luar biasa, tidak mampu berkata-kata kami, tapi ini satu bentuk pembelajaran bagi kita bersama. Semoga kita jadi guru-guru yang hebat. Wassalamualaikum. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya. Ini. Tanya jawab dulu Kak Tiko ya. Satu boleh, dua boleh. Tapi ini saya tadi beneran kalau tidak lemak dengan Bapak Ibu Lamonian di sini kan? Iya. Oke. Boleh ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita Baik Bapak Ibu, tadi sudah pemaparan dari kami bertiga, dimulai dari Bu Nia dan Pak Tommy, selanjutnya terakhir dari saya tadi. Yang sesi terakhir kita ambil refleksi dari pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya kita ada sesi tanya jawab. Bila ada yang belum dimengerti atau ada saran, ide-ide seperti itu untuk kebaikan sekolah kita, maka kami persilakan. Bu Mary boleh? Atau siapa, Bu Anita boleh? Boleh, silakan Bu Anita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini karena sebagai guru muda yang masih minim pengalaman untuk menerapkan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi tadi Bu. Kalau misalnya kita menghadapi satu orang siswa yang melakukan hal yang negatif, mungkin saya sebagai guru muda terbayang untuk menerapkan 5 posisi kontrol ataupun segitiga restitusi yang dijelaskan tadi. Nah, tapi bagaimana apabila di dalam kelas itu yang melakukan kesalahannya itu secara berkelompok dan bukan hanya satu orang, misal ribut di kelas atau tidak mengumpul tugas secara bersamaan lebih dari satu orang. Nah, bagaimana cara kita menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dan juga bagaimana menerapkan segitiga restitusinya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Anita, pertanyaannya luar biasa sampai langsung ke sana Bu Anita ya. Kalau kita masih belajar gimana nih caranya melakukannya, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Tapi kalau Bu Anita langsung nanya, itu kalau berkelompok bagaimana ya? Sementara orangnya banyak, susah tampaknya menstabilkan identitasnya. Baik, rekan saya berdua, Bu Nia, Pak Tommy, ada yang mau diberikan pendapatnya? Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Bu Anita. Itu bukan permasalahan Ibu Anita saja, tapi permasalahan kita semua di sini, ya kan? Ketika menghadapi anak yang tidur dan itu berkelompok lebih dari satu. Yang pertama kita lihat dulu kebutuhan si anak itu, ya kan? Sesuai dengan yang kita pelajari tadi, kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi. Ya, mungkin memang tidurnya kurang. Yang jelas anak itu kebutuhan kebebasannya, ya kan, yang ingin dipenuhinya. Artinya ketika kita belajar tapi dia ingin bebas dengan tidur, itu yang pertama. Kita harus tahu dulu kebutuhan dasar anak itu. Yang kedua, ya kan,
mungkin supaya anak itu tidak tidur, kita bisa merefleksikan diri kita sebelum kita mengambil tindakan tadi, ya kan. Di sambil kita mengambil tindakan, menerapkan segitiga restitusi tadi, kita bisa merefleksikan diri kita. Oh, kenapa anak tidur? Apa mungkin karena aku mengajar dengan ceramah terus, ya kan, sampai anak-anak ini tertidur? Apa perlu mungkin sekali-sekali dengan permainan role playing atau game, ya kan? Atau mungkin menerapkan pembelajaran yang menuntut anak itu bergerak secara fisik, ya kan, supaya tidak tidur. Itu langkah kedua, mungkin kita harus merefleksikan diri kita, bukan Bu Anita saja, termasuk saya, ya kan, kita semua. Yang ketiga, baru kita panggil anak itu, ya kan, kita tadi panggil untuk menyelesaikan kasus anak ini tidur. Ya, kita panggil, kalau misalnya ada 3, 4, 5, kita panggil semuanya dengan kita menerapkan segitiga restitusi tadi. Kita panggil, kita tanya dulu, sesuai dengan tadi kita stabilkan identitasnya dulu, baru kemudian kita validasi tindakannya yang salah, kita cari tahu penyebabnya, apa hanya karena untuk kebutuhan kesenangannya saja, apa karena memang bosan, atau memang karena ingin melihat kita marah, ya kan, apa karena mungkin semalam begadang. Jadi kita validasi tindakannya yang salah. Baru yang terakhir menanyakan keyakinan akan ditambahkan oleh Pak Tommy dan Ibu Ismail. Baik Bu Anita, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nia ya, jadi kita harus melihat dulu posisinya bagaimana. Tapi memang Bu Anita, kami memahami bersama bahwa kita tahu kalau menghadapi satu orang terus menghadapi banyak orang kan berbeda. Tentu lebih mudah menghadapi satu orang daripada banyak orang. Maka disitulah kita dituntut untuk selalu belajar dan berlatih. Jadi berlatih untuk terus melakukan segitiga restitusi itu. Tadi saya juga di kelas sama Bu Anita, jadi ada anak saya, jadi saya secara berkelompok seperti itu, terus saya terapkan segitiga restitusi. Dijalankan memang tidak semudah seperti ya, tapi itu karena kita baru melaksanakan, nanti insya Allah akan bisa dengan sendirinya. Oke, itu sudah saja dari kami ya Bu Anita. Selanjutnya teman-teman ada yang lagi? Di sebelah sini saya mau dengar dulu suaranya. Ada lagi? Itu tadi kebutuhan dasar, mungkin itu keahlian Pak Tommy. Pak Tommy paling suka kalau konsepnya kebutuhan dasar ya. Bahwa jadi kita selaku guru itu harus memahami semua tindakan murid itu terkait pada kebutuhan dasar. Ketika dia melakukan sesuatu yang negatif, berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Maka sudah sesuatu yang luar biasa. Ada pertanyaan teman kami yang sesama belajar, apa Ibu terkait konsep ini, anak saya tuh kebutuhan dasarnya kurang. Orang tuanya mohon maaf dalam kondisi tidak mampu. Terus kesenangannya pasti tidak, karena tidak mampu mungkin kurang pada kesenangan. Tapi dia menunjukkan perilaku yang baik. Itu betul, 1-2 kasus betul. Tapi sebagian besar kalau dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia akan menunjukkan posisi perilaku negatif. Baik, tidak ada lagi Bapak Ibu. Bu Meli tadi katanya mau bertanya, boleh? Iya, silakan Bu Meli. Baik, terima kasih. Sebenarnya bukan bertanya, bukan bisa dikatakan refleksi, menyimpulkan. Jadi apapun sudah kami pahami tadi belajar, jujur banyak ilmu ya Bapak-bapak, ilmunya selama ini kami salah. Menghukum anak itu ya kita itu salah, kita semua salah. Yang pertama kita menghukum siswa itu ternyata tidak baik dan tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi intinya kita sebagai manajer itu harus mencari mencari permasalahannya apa, sebenarnya menyelesaikannya anak itu sendiri. Nah, kita hanya menengahi permasalahan anak itu apa, ya sepele, salah satu tadi berkelahi, tidak buat tugas. Nah, kalau berjamaah tadi berkelompok
berarti kita lebih dihadapkan lebih sulit menghadapinya. Tapi sudah sharing sama Bu Okta tadi, dua orang siswa saja jawabannya pasti beda ya, apalagi berjamaah seperti tadi. Jadi kesimpulan kita pelajaran hari ini sangat berarti. Jujur saya pribadi, mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di sini juga, bahwa kita sebagai pendidik itu kalau mau berubah ya inilah, guru sebisa itu belajar dari orang lain juga, bahwa apapun yang terjadi di kelas itu kita yang sendiri yang menyelesaikan. Kita sebagai manajer tidak boleh limpahkan ke orang lain permasalahannya apa, anak itu sendiri juga yang menyimpulkan. Jadi kita membuat anak itu sadar dari kesalahan dia sendiri walaupun salah itu sepele. Nah, jadi dari tadi kesimpulan dari Bu Ismail ini, kita harus cari permasalahannya, permasalahannya apa, menyelesaikan, dan anak itu sendiri yang menyelesaikannya. Saya rasa itu saja Bu, kesimpulannya sungguh luar biasa ilmunya. Terima kasih kami di sini. Jadi kami kedepannya bisa mulai belajar walaupun tidak sempurna yang diminta oleh sebagai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar mau nanya Bu, sebentar. Tadi kan kesepakatan kelas itu ada Bu. Berarti kesepakatan kelas itu tidak boleh adanya hukuman ya? Kan kadang-kadang kita buat kalau terlambat sepakat, ngapa? Misalkan Bu, tidak ada yang korek. Ya, tapi tadi kalau tidak datang dekor, misalkan Bu, berarti dia kesepakatan kami harus denda 1.000 misalkan Bu. Nah itu termasuk hukuman atau bisa boleh dilaksanakan atau tidak boleh? Kita sebagai manajer tapi itu kan harus bertanya, mengumpulin pertanyaan apa, kenapa dia tidak datang, misalkan. Nah itu kira-kira posisikannya itu bagaimana Bu? Apakah sudah benar atau sudah salah? Kan jangan bingung kita Ya benar Ibu ya, tadi keyakinan kelas itu keyakinan yang disepakati sama dalam kelas ya. Kebaiknya keyakinan itu yang sifatnya positif. Kalau negatif gimana? Kalau misalnya dia bisa sepakat bersama, kira-kira masih bisa terima nggak? Kalau misalnya di tadi kata Ibu tadi terlambat tidak boleh masuk kelas lagi. Saya kan mereka sepakat nih awalnya. Saya sepakat bahwa kalau kita terlambat masuk pelajaran Ibu Mary tidak boleh masuk lagi. Sepakat. Sepakat. Keyakinan kelas. Walaupun mengarah ke hukuman, sebenarnya tidak boleh menghukum, tapi mengarah ke hukuman kalau sudah menjadi kesepakatan itu jadi Ya seperti waktu saya kuliah itu seperti itu. Kalau dosen masuk lebih awal daripada mahasiswa, kami tidak boleh masuk ke kelas. Tapi saya itu mentaati kalau saat itu merupakan yang konsekuensi kita. Atau juga kembali dosen pada saat itu bilang dosen tidak masuk lebih dari 15 menit, kelas boleh bubar. Dan itu menurut saya masih sah-sah saja kalau misalnya ini, karena mereka sepakat. kalau yang berarti bisa diposisikan sebagai manajer. Ya, karena kan mereka sepakat bersama, bukan dari kita tapi ya, bukan kita yang memaksa anak untuk bawa ini. Mereka sepakat. Saya katakan, misalnya Hadi tidak, kalau Hadi tepat waktu sepakat, kita kan sepakat, kita kan sepakat. Berarti tidak boleh kesepakatan dari guru itu Pak ya. Bisa kalau saya kalau tidak masuk kelas pada saat saya jam absen tidak ada di kelas, tidak ada izin dari saya, izin sebelumnya selama 3 kali itu sudah apa? Jadi itu kesepakatan saya sendiri. Aku bisa ulang. Kalau sepakati oleh bersama. Devi tambahkan siap.
Boleh. Sekedar masukan untuk kita semua barangkali ya Bu ya. Kalau tadi kan misal itu kan sudah disepakati, intinya sudah disepakati. Jadi kalau misal ketika ada siswa yang tadi kan tidak izin sama Bu Nay misalnya kan sampai 3 kali berturut-turut, maka itu dianggap alfa. Kalau memang sudah di awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan, nah kalau 3 kali ya tidak izin keluar di pelajaran ibu, artinya kamu dialfakan di pelajaran saya. Bagaimana kita sepakati? Semuanya sudah dengar? Sepakat tuh. Berarti itu ketika ada yang melanggar, berarti dia bukan lagi hukuman, berarti konsekuensinya dia alfa. Pendapat saya seperti itu secara masukan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi, benar sekali. Idealnya sebelum memulai pelajaran itu kita membuat kesepakatan dengan anak yang kelas kita itu aja. Tapi biasanya kan kita tidak kemudian setiap masuk hari ini pagi membuat kesepakatan terus, kadang lupa. Tapi pasti biasanya di awal semester kita sudah membuat kesepakatan. Ketika anak tidak mengikuti kesepakatan yang kita buat bersama-sama, maka dia menerima konsekuensinya. Ya Bu Naya, kita memahami bersama kegalauan Bu Naya. Guru ini punya banyak kegalauan ya. Jadi kalau hukuman dilakukan guru tanpa aba-aba, ya. Jadi insidental, anak tidak punya persiapan apa yang akan diterimanya, itu hukuman spontan. Jadi anak pun mungkin akan melakukan meresponnya spontan, maka akan timbul tindakan-tindakan negatif. Itu hukuman. Jadi kalau kesepakatan sudah disepakati bersama, semua murid dan guru bersama-sama membuat kesepakatan dan akan menerima konsekuensi dan dilandasi oleh keyakinan kebajikan universal. Kesepakatannya tidak boleh yang negatif. Nah, kalau melanggar maka timbullah konsekuensi, bukan lagi hukuman, walaupun tampaknya antara hukuman dan konsekuensi tidak jauh berbeda. Ketika sudah diyakini bersama, disepakati bersama, dia akan jadi konsekuensi. Kita sudah manajer, kan kita manajer anak-anak. Apa yang kita yakini kebajikan universal yang harus kita yakini bersama di kelas kita, apa yang kita sepakati itu Bu Nay sudah jadi manajer. Nah, tapi walaupun memang tampaknya jadi hukuman, kan? Jadi di awal Bu Nay selaku wali kelas sudah punya kesepakatan. Jadi dia konsekuensi, bukan hukuman Bu Nay, nggak usah takut. Iya, tetap sebagai manajer. Jangan anak tidak tahu kalau iya. Biasanya kita berhukum tuh karena kita tidak disepakati di awal. Ya, itu baru hukuman kalau tidak disepakati. Tapi kalau tidak hadir piket kerjasama ya Bu, ini Mary ya, kerjasama datang 3 kali berturut-turut terus didenda apa atau dia diminta apa, itu masih konsekuensi, masih kita sebagai manajer, bukan hukuman. Ya, bukan penghukum. Takut kita bayar saya sekarang posisi kita, karena kalau penghukum kita berada pada posisi negatif. Nah, bagaimana Bu Nay bisa diterima ya? Jadi nggak usah khawatir, tidak galau lagi ya Bu Nay. Ya, kita sebagai guru ini penuh kegalauan. Ya, oke. Baik. Iya, Bu Mary boleh ditambahkan? Sudah, oke. Ada lagi yang galau-galau? Sudah ya, luar biasa. Jadi itu tadi sesi pertanyaannya. Tadi refleksinya sudah direfleksi Bu Mary ya. Alhamdulillah kita bersama hari ini. Jadi refleksinya tadi bahwa saya tegaskan lagi bahwa pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita mengembangkan budaya-budaya positif di sekolah melalui tadi nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Sesuatu yang tampaknya mudah tapi sulit tapi mudah, asal kita bersama ya guru SMA 1 lebih tinggi, maka semuanya akan berjalan dengan
Baik Bapak Ibu, terima kasih. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat, maju bersama, hebat semua. Kami bertiga terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah video aksi nyata yang saya buat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.